Di puncak yang menjulang tinggi, dunia tampak seperti lukisan yang terhampar di bawah kaki. Di sana, di antara awan yang merayap lembut, segala yang biasa tampak begitu kecil, bahkan tak berarti. Ketinggian bukan hanya tentang rentang jarak yang dipenuhi angka, melainkan tentang hati yang melayang bebas, mengatasi segala hal yang mengikat. Ketinggian bukan jua soal tempat, tetapi ruang di mana jiwa kita bebas terbang, menyentuh kedamaian yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Di sini, di tanah yang sering kita nista, ada sunyi yang masih mengemban rasa rindu yang tak tersampaikan. Beberapa hari sebelumnya saya sempat berbincang dengan kawan saya. Ingin nanjak ke gunung yang treknya tidak terlalu panjang dan medannya jangan terlalu berat. Tapi gunungnya harus indah. Tersebutlah Sagara, sebuah gunung yang tidak begitu populer yang terletak di Garut. Iya, Garut. Selain Papandayan dan Cikuray, Sagara merupakan salah satu gunung yang ada di Garut. Jadi mungkin kalian baru dengar, dan gimana gunungnya, keindahannya seperti apa, kalian harus tonton video ini sampai selesai. Bisa dinten kilo dinten Kabangkar ya hujan tadi dia. Aya aya 5 dinten ka tukang. Pas sampai aya nama tidinya can aya hujan deui nya. Ya, cenah lah cuaca mah geus aya. Di mana kamari we nu cuaca buruk. Jiwana di mana-mana eta mah. Jiwana kamari mah. Kabut we terang dari dia ge teu aya ieu mendung we, teu aya matahari pisan. Sebelum kamari. Tinggal di nasi kali BMKG dia tidak ikut Jawa pisan kan? Karep cewalan pisan masa di matahari. Kau orang jauh waduh. Ya orang Bogor tinggal urang. Hampir jam 10 pagi, kami berangkat menuju lokasi tempat registrasi. Dengan memakai ojek, waktu yang ditempuh sekitar 5-7 menit dengan biaya 25.000 per orang. Hari ini jasa ojek gunung sudah lumrah di beberapa gunung di Indonesia. Ya, tidak apa-apa. Itu pilihan, opsi. Kembali lagi, jika memang ojek gunung ini memiliki manfaat untuk masyarakatnya sendiri, ya kenapa tidak?
Boleh, boleh. Toilet, musola, tempat sampah di bawah itu. Terus maksi dan warung. Sebelum memulai pendakian hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Selesai. Oke, teman-teman, sekarang di pintu rimba mungkin ya, atau di Posimaksi. Tadi kita dari base camp ke Posimaksi ini pakai ojek 25.000. Itu durasinya 5-7 menit. Tapi dengan kondisi jalan yang full terbuka dan kalau misalnya siang atau menjelang siang itu bakal panas banget, jadi harusnya 25.000 itu buat kalau misalnya jalan di durasi 45-60 menit kemungkinan. Kalau tadi lihat jaraknya ya. Sekarang kita start jam sekitar 10.16. Kalau dari mamang-mamang bus itu katanya ke atas itu 4 jam. Mudah-mudahan 4 jam sampai, kalau dapat 3 jam. Nah, boleh dulu. Kan ketinggalan. Nanti. Setelah melakukan registrasi, kami langsung memulai pendakian. Ya, dikarenakan waktu mulai beranjak siang hari. Trek awal pendakian didominasi tanah padat dan vegetasi yang masih cukup rimbun. Putin kita hari ini jam seberapa ya mah? Gila. Ajaran Babang Rais, buang ke atas. Transisi. Sejauh ini, pendakian ke Gunung Sagara bisa diakses melalui 2 jalur resmi. Pertama, via Tajur, dan yang kedua, via Sagara. Sejauh ini jalurnya masih tanah padat. Begini. Nah, tanah padat begini. Jadi apa namanya? Kalau kering begini agak berdebu dan kalau hujan sepertinya bakal agak licin. Tapi view-nya enak, sepanjang jalannya terbuka dan indah. Tapi kalau misalnya tidak pakai topi seperti saya dan tidak pakai sunscreen sepertinya tidak baik untuk kulit begitu. Beratkah abangku? Berat abangku? Yos.
Anjing. 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 Masa tuh? Warung kali. Oh, wes. Sudah tidak terurus. Musola melayang. Musola bener. Bisa aja dah. Iya. Sawo asin tadi. Power. berarti saat jadinya mah busuk. Musola melayang. Kotor atuh kotor. Kan kalau udah sih langsung. Ini kotor juga. Nenggak nih. Gitu China. Ada gitu kan, Pak? Gitu kan, Pak? Nah, gitu. Kenaik. Tapi dia mah tarik. Rawan nih video kemana Ben? Jika nama. Dan nah, dia mah bisa Guys, pos 1 tadi kesini sekitar 25 menit, 20 sampai 25 menit tadi. Kontur tanahnya tanah padat begitu, jadi agak berdebu sedikit. Dan kalau misalnya hujan sepertinya akan licin. Full sampai pos 1 ini vegetasinya terbuka, jadi panas. Kalau misalnya ada topi, gunakan topi dan reapply selalu sunscreen Anda. Apapun merek sunscreennya. Dan di sini ada yang ikonik yaitu musola melayang. Ini dia musola melayang. Ada yang dek, Pak. Musola with the view. Cunaon. Musola with the view. Tapi Anda harus khusyuk, gerakan Anda tidak bisa cepat-cepat karena takutnya urug ya. Gunung Sagara Via Sagara ini hanya memiliki satu sumber air yang berada di sekitar pos 1 yang dialirkan melalui pipa. Dikarenakan perjalanan masih panjang, penting kiranya untuk manajemen air agar tidak kekurangan. Karena setelah pos 1 ini tidak ada lagi sumber air. Jadi memang harus dipersiapkan sebaik mungkin. Apaan ya? Enggak. Nah, Ya enggak. Semangat generasi muda. Salon eta. Hah? Bang Bung Rangaek. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mau Ben? Lima, saya yang 5. Opat dan opat. Ada gina. Ini posisi kita yang warna biru ya, yang kecil biru itu bulat.
Ketinggian sekarang 1510. Pos 2 itu 1591. Jadi sekitar 80 meter vertikal lagi ya. Iya, 80 meter. Iya. Sedikit lagi harusnya sekitar 10 sampai 20 menit. Oh gitu. Kalau ke gunung itu berhenti merokok. Berhenti ya merokok. Jeksi nanya kok dia konten Kamari orang kayak nempok. oh Pirsa Basarnas. Heran sesat. Orang jalan ke sini. Dia ke sini. Ayo pun. Vegetasi trek pendakian sangat didominasi tanah padat yang bercampur akar pepohonan, tidak terlalu terjal pula. Selalu ada istilah gunung dengan trek seperti ini sangat cocok untuk pemula. Namun bagi saya sendiri istilah pemula dalam pendakian gunung terasa begitu ambigu, bahkan terkesan kurang sreg. Mau itu pemula ataupun bukan, bagi saya setiap gunung perlu persiapan matang. Istilah pemula membuat saya justru sangat khawatir, terlalu meremehkan. Alhasil, akan menyepelekan pula dalam persiapan. Tentunya hal ini akan berakibat fatal. Karena setiap gunung memiliki medan atau treknya masing-masing dengan segala keunikan, rintangan, dan bahayanya. Tadi kita ke sini sekitar 35 menit. Di sini bisa ngecamp satu tenda tapi mengalami jalan orang ya. Cuma ada kursi-kursi, jadi kalau mau tidur di kursi saja gitu. Iya begitu ya. Ke atas sekitar 30 menit sampai 40 menit harusnya jadi. Wow. Yes. Setelah dikasih assalamualaikum dari pos 1, pos 3 menuju pos 3 ini jalurnya landai. Terus over. Oke teman-teman, jadi tadi dari pos 1 menuju pos 2 itu vegetasinya mulai tertutup dan mulai banyak tanjakan juga, jadi mulai berasa capek. Dan tadi lupa, sumber air terakhir itu ada di pos 1, jadi yang tadi di pipa itu sumber air terakhir. Jadi kalau misalnya teman-teman ke Gunung Sagara, persiapkan air sebanyak mungkin dari pos 1. Begitu.
Tadi kita istirahat sekitar 15 menit di pos 2 dan sekarang lanjut ke pos 3. Jalan udah sekitar 3 menit. Begitu. Pantesan cenah kaluhun wae. Iya. Kursi. Setelah melalui pos 2, trek mulai dihadapkan pada trek yang terjal. Di siang hari seperti ini tentu tubuh lebih cepat merasa lelah, belum lagi godaan dehidrasi atau haus. Seringkali saat trek mulai terjal, banyak pendaki mengalami kram. Hal ini tentu harus dihindari sedini mungkin. Salah satu tips yang saya tahu untuk mencegah kram adalah dengan memperhatikan pijakan atau langkah. Alih-alih ingin cepat melangkah, terkadang kita menumpukan kaki di trek yang lebih tinggi. Hal inilah menjadi pemicu kram terjadi. Lebih baik mengambil trek sedikit memutar agar pijakan tidak ditumpukan terlalu berat di salah satu kaki. Dan Kang di Badau gak tuh? Padahal nggak bawa matras. Bisa tak? Itu tanjakan yang mantap teman-teman. Sekarang ketinggian 1900, pos 4 di 2017 men. Ya. Berarti sekitar 117 meter vertikal lagi sampai di pos 4. Durasi tempuh ke sini sekitar 25 menit. Bentar lagi. Sebentar lagi. Mungkin 20 menit lagi sampai ke pos 4. Alah. Ada angin segar.
briefing bos. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, kawan? Guys, sekarang kita sudah sampai pos 4. Dari pos 3 ke pos 4 sekitar 45 menit. Kontur tanah dari 1 sampai 3 cenderung sama, 3 ke atas itu agak berbeda karena banyak akar menjalar. Sekarang kita lanjut sekitar jam 1.50. Mudah-mudahan 15 menit sampai. Sitilat. Lampu dengan apa tadi melumpang? Mana? Di lereng yang terjal, di antara kabut pagi yang menggantung, kita berjalan bersama. Setiap langkah adalah cerita, setiap napas adalah harapan yang saling menguatkan. Kawan, sudah banyak gunung yang kita daki bersama. Bukan hanya soal fisik, namun ketenangan perjalanan jiwa. Kita mendaki bukan hanya tentang puncak, tapi ikatan yang seolah tak tampak dengan mata, namun terasa dalam hati.
Dalam kesunyian alam, kita bukan hanya pendaki, namun sahabat yang saling mengandalkan dalam segala situasi. Keheningan gunung selalu membawa jiwa kita pada titik terdalam makna kehidupan. Di sana kita menyelami ingatan yang terkadang sengaja kita abaikan saat di perkotaan. Teruslah membersamai, kawan. Masih banyak keindahan alam yang harus kita nikmati dengan secangkir kopi dan sedikit tawa bahagia. Puncak Gunung Sagar. Jadi kemarin itu dari pos 3 ke pos 4 sekitar 45 sampai 55 menit, dan dari pos 4 ke Camp Area itu dekat sekitar 15 sampai 25 menit, dan dari Camp Area ke puncak itu cukup naik 3 sampai 5 menit. Jadi total durasi perjalanan sekitar 4 jam. Ya, untuk pendakian yang tidak begitu lama, view-nya maksimal seperti ini. Guys, turun kita guys. Turun guys. Oke guys, cukup sekian perjalanan kita di Gunung Sagar. Ada yang lupa tersampaikan, jadi kalau misalnya kalian mau ke Gunung Sagar dan ambil weekend, baiknya berangkat lebih pagi sebelum orang lain, karena camp areanya cukup terbatas, dan jangan gunakan tenda yang panjang seperti tunnel, tapi lebih baik tenda yang kecil saja yang tanpa vestibul panjang begitu, karena akan menghabiskan lahan. Dan kalau ke sini sepertinya disarankan bukan pada musim hujan, karena di camp area kalau misalnya hujan itu airnya bakal turun ke posisi camp area yang lebih rendah. Kalau posisi camp area kalian lebih rendah, itu otomatis akan terkena banjir kiriman dari atas begitu. Cukup sekian, kita akan turun sekarang jam 11 lebih 7 menit. Mudah-mudahan kita sampai ke bawah 1 jam. Klambing. Kambing. Saya asap mah klambing. Lain clubbing ya. Ya. Jam 11.59 detik 53. Sekarang kita sudah sampai di pos 3. Estimasi perjalanan sampai ke base camp itu sekitar jam 1 lah. Perkiraan ya. Mudah-mudahan lancar. Doanya semuanya. Kalau barudak aya nama orang nyantai lah nyalse. Langkah demi langkah, kaki ini menyentuh jejak tanah yang telah lama dikenali. Menuruni lereng yang dulu menjadi tantangan, udara pegunungan yang dulu sampai kini terasa lebih akrab, seolah menyambut pulang. Batu-batu terjal yang dulunya menantang, kini tampak bersahabat. Seiring matahari yang merendah mengirimkan cahaya lembut yang menari-nari di antara pepohonan. Di balik riuh angin yang menggoyangkan ranting, terdengar bisikan perjalanan yang telah usai. Di sana,
Di kaki gunung jejak langkahku akan terlupakan oleh bumi, namun kenangan ini tertanam dalam jiwa selamanya. Turun dari puncak bukan berarti perjalanan ini selesai. Gunung, dalam keheninganmu mengajarkan makna kesabaran, dan di jalan yang menurun ini aku belajar merangkul setiap akhir dengan penuh damai.